Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok ya. Mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik. Ini timeless ya. Boleh berlaku kapan saja waktunya. Karena mungkin beberapa sudah ada yang merasakan atau ada yang maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat aja, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke? So, kali ini temanya berjudul Yang Mencintaimu Meski Tak Bersama. Cie. Jadi kita lihat orang yang mencintai kamu walaupun kalian gak bersama, gak komunikasi kah, atau sudah tidak dekat lagi. Ya kita lihat ya yang cinta sama kamu ini. Oke? Aku shuffle dulu. Oke. Wah, aku ngerasa ini yang mencintai kamu meskipun gak bersama kamu, gak deket kamu lagi atau apa ya. Dia adalah orang yang bisa dikatakan ada egonya yang besar gitu. Ada egonya yang kuat banget sebenarnya. Karena aku ngerasanya dia bisa gitu bersikap cuek, bersikap dingin. Dia bisa seperti kayak orang yang pernah mengabaikan kamu, ya. Ya aku rasa dia pernah mengacuhkan kamu, gitu. Apalagi ini klarifikasi kartunya, dia jadi kayak orang yang merasa bersalah sama kamu. Padahal kamu cinta sejati. Cie, ini ada true love ya. Ya cinta sejati itu dari perspektif atau cara pandangnya seperti apa ya beda-beda kan pengertiannya, artinya gitu. Yang jelas dia ngerasa ya lucu aja ketika kita nggak deket atau nggak komunikasi atau nggak bersama, kok aku masih sayang ya sama kamu, kok aku masih cinta gitu. Bahkan di sini dia kayak ngerasa seperti pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Mungkin ada kesalahan yang pernah dia lakukan dan dia kayak mau belajar dari kesalahannya. Ya mungkin pernah sia-siakan kamu, pernah mengecewakan kamu, atau ya dia mungkin ke yang lain, fokus ke yang lain. Karena ini aku ngerasa ya dia pernah mengabaikan kamu, menjauh, atau ya udah bodo amat gitu. Entah karena apa atau karena siapa ya. Jadi ya ternyata gak segampang itu lupa sama kamu. Gak semudah yang dia bayangkan. Ini ada orang yang selalu gagal move on dari kamu. Ada orang yang selalu susah banget lupa sama kamu. Perasaan ya aku gak mau lagi ada celah komunikasi sama kamu. Atau ya aku bisa cari kebahagiaanku dengan yang lain atau di luar sana. Tapi ya hati kan gak bisa bohong ya. Terkadang cinta itu gak bisa memilih. Dan dia sadari cinta itu gak memandang apapun, gak memandang siapapun. Kalau memang hati saya sudah ke kamu ya akhirnya saya menyerah gitu. Saya menyerah dan saya akui ya, saya sayang sama kamu. Dia pengen banget bilang gitu ya. So ini ada orang yang tadinya ragu, gak yakin. Tapi ya Tuhan dan semesta ya mungkin menyadarkan dia, membuka mata hatinya kah, atau ya dia nggak bisa bohongi perasaannya ya. Dia nggak bisa lagi mengungkiri bahwasanya kamu orang yang dia cintai. Jadi ya yang tadinya dia denial, menolak rasanya ke kamu, ya akhirnya dia setidaknya harus jujur sama dirinya sendiri. Ya mungkin dia udah akui sama dirinya sendiri, atau dia mengakui juga sama Tuhan ya.
ya kamu orang yang dia sayang. Jadi dia dan Tuhan tahu kamu orang yang dia cintai gitu. Oke. Ya, kita lihat dulu nih. Jadi ada pesan buat kamu ya. Ini surat dari dia begitu. Isinya pesannya buat kamu ya. Jadi dalam ini ada energi ya, ada energi yang aku kasih tahu buat kamu. Energi ini pesan dari hatinya terdalam ya. Karena ya kita lagi bahas orang ini yang mencintai kamu ya, meski nggak bersama. Kepo nggak? Oke. Kita baca suratnya ya, pesannya. Nah, dia katakan seperti ini. Hai, kamu yang aku cintai. Apa kabarmu hari ini? Kamu mungkin sudah bisa hidup lebih baik. Dan kamu selalu dalam lindungan Tuhan, karena kamu orang baik. Mungkin kamu merasa, aku sudah tidak ingat kamu lagi. Tapi sampai detik ini, aku masih mengingat jelas siapa kamu. Kamu orang yang berkesan buat aku. Aku sering menyebut namamu di dalam batinku. Jadi, maaf. Maaf jika kamu terkadang kontak batin dengan aku. Kamu jadi memikirkan aku. Mungkin koneksi kita jadi terasa seperti ilusi dan seperti halusinasi. Tapi Tuhan tahu bahwa aku mencintaimu meski kita tak bersama. Aku di sini masih begini-begini saja, memendam perasaanku padamu dan memendam rindu ke kamu. Aku sering mencari tahu tentang kamu dan semesta memberi petunjuk bahwa kamu sudah lebih baik saat ini. Mungkin ini karma baik untuk kamu. Sedangkan aku masih meratapi karma burukku saat ini. Kuharap kamu mau menerima kehadiranku lagi suatu hari nanti. Dan aku berharap kamu jangan menutup diri seperti aku. Gitu. Jadi di sini ada orang yang dia mau sampaikan juga ya. Kamu jangan menutup diri seperti saya. Ya mungkin ada yang dia tuh penasaran juga sih sama kamu sekarang. Mungkin dia ada cek sosial media kamu. Beberapa kalian kalau misalnya kamu nggak membuka diri, kalau misalnya kamu tidak mau update banget di sosmed, atau kalau misalnya sosmedmu sepi ya, dia kecarian gitu. Dia kayak ngerasa ya sedih lah, kamu harusnya jangan menutup diri seperti saya. Harusnya kamu posting-posting lah di sosial media biar saya tahu kayak gimana kabar terbaru kamu. Mungkin ada yang pengen banget kamu tuh seringlah bikin foto terbaru kamu. Ya dia pokoknya gak mau kamu tuh menutup diri. Jadi orang ini gak sepenuhnya melepaskan kamu gitu aja ya. Dalam hati tuh masih kayak pengen mencari tahu tentang kamu. Masih pengen kamu mempublikasikan hidupmu di sosial media. Aneh gak? Pikirin coba. Itu sih. Oke, kita lanjut ya. Aku shuffle lagi. Yang mencintaimu meski tak bersama ya. Oke. Jumping card. Wah. Ada di sini fire sign. Jadi ada Aries, Sagittarius sama Leo. Oke. Kita lihat lagi. Ini wah, aku ngerasanya ada elemen baperan ya, elemen sensitif, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ten of Cups. Ini ada Taurus, Virgo sama Capricorn. Wah. Jadi yang kuat ya, yang kencang ini ada Pisces ya, Pisces sama Leo. Oke. Dan aku ngerasa ini yang kencang juga ya. Ada Libra, Cancer,
Virgo, kemudian Taurus ya, Aries, Capricorn, Scorpio. Itu kencang di sini ya. Sama Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. So, ini orang yang mungkin pernah mempermainkan kamu ya. Beberapa dealing sama player. Ya, player itu pemain. Bisa mempermainkan perasaan, mempermainkan kamu, mempermainkan cinta. Tapi akhirnya ya, cinta yang mempermainkan dia. Karena dia itu sekarang bucin banget sama kamu. Dia jadi budak cinta sekarang sama kamu. Dia kayak nggak nyangka ya, gue yang keras gini gitu. Atau ya gue yang setoksik ini bisa ditaklukin sama lo gitu. Maksudnya ya nggak nyangka kamu udah ambil hati saya. Cie. Dan ini apa ya, beberapa kalian ya yang masih cinta sama kamu meski nggak bersama, itu yang punya koneksi spiritual sama kamu. Ya bagi kalian yang udah sadar ya siapa twin flame-mu, siapa soulmate-mu, karmikmu kah. Tapi aku ngerasa ini lebih kayak vibrasi tinggi gitu, kayak twin flame ya. Jadi twin flame-mu itu susah banget move on dari kamu. Bisa vice versa. Tapi kalau mirror banget ya sama aja. Masih sulit melupakan. Dia kayak mau bernostalgia, dia masih mau ingat-ingat semua tentang kamu. Dia masih mau kayak ngebayangin kamu pernah bilang ini, kamu pernah chatting begini sama aku. Atau ya dia lihat fotomu, atau dia ingat-ingat apa yang pernah kamu lakukan sama dia. Beberapa ingat sama kebaikanmu. Ini ada orangnya sudah lama. Ada yang punya perbedaan, atau ya sekarang sudah sangat berbeda, atau ya ada yang sudah lama gitu, kayak ya kalaupun gak lama banget kayak orang yang udah kenal lama gitu. Dan ini bisa aja orang yang pernah mungkin memanfaatkan kamu, atau kamu ngerasa tersakiti, atau kamu ngerasa ya udah banyak energimu terkuras, udah banyak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang uang atau apa ya. Aku ngerasanya gitu. Jadi ya pas banget ini kayak isi surat tadi ya. Ini orang yang dia memendam perasaan, dia telepati sama kamu, dia sering sebut namamu di dalam batinnya, jadi kamu kontak batin sama dia. Dan terciptalah semacam ilusi, halusinasi. Ya, makanya kamu cek energinya gitu ya, di tarot gitu. Aku ngerasa ya memang ini harus dilihat detail ya, energi dia sebenarnya gimana. Atau siapa sih sebenarnya yang lebih menggebu-gebu? Atau jangan-jangan kita berdua yang menggebu-gebu? Kita kok jadi terbiasa gitu ya, kontak batin. Ya mungkin menurut dia kayak gini aja udah bikin bahagia gitu. Maksudnya ya, sebenarnya kontak batin sama kamu, atau aku jadi berhalusinasi, berilusi tentang kamu ya, aku rasa itu mungkin sudah cukup. Ya mungkin ini sebatas koneksi secara spiritual saja, kita partner jiwa saja. Entah karena ada sesuatu yang dia takutkan, atau ada keadaan, ada siapa gitu ya, yang membuat dia tuh kayak sulit banget dia berjuang. Itu. Jadi banyak mendam ya, orangnya mendam. Aku pendam. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, ini beberapa dealing sama orang yang dia pernah sepele sama kamu. Mungkin ada yang pernah ilfeel gitu ya. Aku nggak nyangka aja gitu. Ya, kalau gue ya ngerasa ya lu bukan tipenya gue. Kamu tuh sebenarnya bukan kriterianya saya gitu, menurut dia, atau kamu kadang gitu. Tapi ya cinta tidak bisa memilih ya. Dia ngerasa sekarang sayang banget sama kamu. Kan ada yang rindu ya, merasa bersalah. Apa nggak nambah gitu ya cintanya sama kamu? Bahkan beberapa bangga sama kamu. Dia kayak ngerasa kamu tuh sebenarnya orang yang perlu diapresiasi. Aku berterima kasih sih kamu pernah hadir di hidup aku. Atau ya, suatu saat dia akan bangga sama kamu. Suatu saat dia akan melihat kayak kamu tuh orang yang menarik, kamu orang yang pantas dihargai gitu.
Nah, kesabaranmu, kasih sayangmu, sudah buat dia jatuh cinta sama kamu. Cie, ini berapa ada yang sabar ya. Makasih loh udah sabar, udah penyayang, ya. Kamu bikin dia baper. Nah, ini ada yang ngerasa kayak, di sini kan dia bilang aku sedang ada masalah keluarga. Ini ada yang punya keluarga, ada yang punya masalah keluarga, dipengaruhi keluarga, jadi ambyar gitu ya, yang dia rasakan. Atau karena itu yang membuat kalian gak bersama ya. Lalu aku sering menyendiri mikirin kamu. Ya, mungkin dia lebih suka menyendiri sekarang ya. Dia kayak asik gitu ya, nyaman, enjoy kalau menyendiri. Jadi kan bisa telepati sama kamu. Kalau menyendiri kan fokus mikirin kamu. Jadi pesan batinku nyampe sama kamu. Gitu. Kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Beberapa di sini ya kamu akan mengetahui kebenaran tentang dia yang terjadi sama dia, atau suatu saat dia akan membuka diri dan mengungkapkan semuanya sama kamu. Beberapa ini ada juga tentang karma ya, tabur tuai. Mungkin ya dia lagi menjalani karma, jadi dia tidak bisa bersama kamu. Tapi kalau dia udah membayar lunas karmanya, ya mungkin aja dia akan didekatkan lagi sama kamu. Nih, aku ingin manifestasi perasaanku, ya. Ini ada banget sih yang berafirmasi, manifestasi, telepati sama kamu. Mungkin dia belum sespiritual kamu sebenarnya. Tapi orang seperti ini ya, apalagi orangnya tertutup, suka mendam semuanya sendirian. Ya pasti apa ya, kalau energinya itu fokus ke kamu, mikirin kamu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, ya kamu pasti bisa merasakan energinya. Beberapa kalian ini kan kalau mirror sefrekuensi ya, ya memang kadang bisa gitu kita denial, kita menolak rasa, tapi ya keingat lagi sebenarnya. Cuma kalau kamu kayaknya kamu udah lebih relax, lebih santai gitu. Kamu lebih kayak ya udah ngerti sih twin flame, udah ngerti koneksi spiritual, mirror, ya kamu udah lebih tenang. Kalau gelisah juga kamu kan kayak cari pencerahan di tarot gitu. Setelah tahu energinya, oh gitu, ya udah. Kalau dia gimana? Dia tuh kadang kalau apa ya? Kalau dia gelisah mikirin kamu, ya dia mau cari pencerahan kemana juga gitu. Ya syukur-syukur kalau dia mau ibadah gitu ya. Syukurlah kalau dia misalnya ibadah gitu. Tapi kalau orangnya negatif gitu, toxic ya. Kalau kamu dealing sama orang yang toxic ya, dia kadang bisa gelisah gitu sendiri, emosi sendiri gitu ya, menghadapi koneksi kalian ini gitu. Nah, ini ada orangnya insecure dan minder. Aku minder nih. Entah kamu lebih dari dia. Atau dia ngerasa sekarang dia seperti tidak ada apa-apanya. Dia sudah malu menghadapi kamu. Itu ada. Dan aku berharap suatu saat nanti kita bisa bersatu. Wah, ini ada yang berharap ya. Nih, mungkin ini nih syaratnya ya. Ini pesan dari semesta juga gitu ya. Ya seseorang itu kalau bebas dari kehidupan toksik, ya bisa aja dia layak hadir lagi di hidupmu. Jadi kalau belum hadir ya mungkin masih toksik gitu, masih belum bersih energinya dia. Oke, aku lanjut ya. Wah, ini ada yang berujung soulmate ya. Ya mungkin kalian entah koneksi apa. Kalau dia mau berjuang bersama, dia akan jadi soulmate-mu ya. Atau seumur hidupnya dia susah lupakan kamu nih. Kamu tetap yang terbaik sih buat dia. Apapun situasinya dia kayaknya gak akan lupa sama kamu. Mau sama yang lain juga, tapi tetap kayak hatinya itu ke kamu deh gitu. Dan aku ngerasanya beberapa dari mereka mungkin mencoba berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan. Tapi gak segampang itu sih. Dia masih kepikiran sama kamu. Dia merasa semua yang terjadi itu kayak badai gitu ya. Dan badai ini belum berlalu. Kan biasanya badai pasti berlalu, tapi badai yang dia rasakan belum berlalu.
emosinya, passionnya, hasratnya masih menggebu-gebu sama kamu. Jadi dia tuh kayak, dia seperti bukan hidup apa adanya saat ini. Dia kayak orang yang, ya mungkin aja fisiknya, badannya di sana gitu. Tapi jiwanya itu seperti melayang-layang. Seperti kayak orang yang, ya bayangin, pikirannya, perasaannya ke kamu gitu. Tapi kalian gak bersama. Jadi ya kalau dia di sana, itu badannya sama fisiknya doang gitu. Ya hatinya siapa yang tahu, jiwanya kemana, melayang-layang kan orang nggak tahu gitu. Jadi dia terasa gelap ya. Cuma di sini aku ngerasa semesta memberitahu ya, nggak selamanya kok ya seperti itu terus, karena ada masanya dia akan keluar dari situasi kegelapan itu. Dan ini ada yang akhirnya suatu saat akan komunikasi sama kamu. Setidaknya ini ada yang mau nanya kabar ya, kamu sehat nggak ya, kita boleh silaturahmi nggak. Baru ujungnya ya aku ngerasanya mungkin ada yang sekedar membereskan urusannya sama kamu, tapi ada juga yang ujungnya dia maunya bersatu sama kamu. Oke, sekarang kita langsung ke ini ya. Nah, aku kasih huruf dulu ya. Huruf bisa di namamu, nama dia. Kalian vice versa ya. Beberapa di nama mungkin ada huruf ini. Ada U, ada G, ada S, ada A, Z, ada huruf D, ada huruf M, ada I, ada E, ada huruf R, Q, ada J, T, ada P, ada F, ada huruf O, N, dan ada C. Oke. Sekarang kita lihat angka dulu ya. 22 ya, 22. Ada 3, 14, 23, ada 1. Ada 30, 17. Lalu ada 26, ada 13, ada 27, ada 10, ada angka 2. Lalu ini ada 31 ya, ada 16, lalu ada angka 21, 20, ada 6, kemudian 25, dan angka 4 sama 12 ya. Kalau zodiak bisa kamu, dia, vice versa, cek sun ya, moon, rising, Venus ya. Di sini ada zodiak Virgo, Cancer, Sagittarius, Libra, Leo, Scorpio, Aquarius, dan Aries. Oke. Dan ya the last ini terakhir ada tempat ya. Bisa kaitan sama kamu, dia, vice versa, kalian beberapa. Mungkin dari tempat ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini ya. Aku baca cepat. Ya, cepat dibaca ya. Ada Banjarmasin, Malang, Makassar, Taiwan, Solo, Madura, Jakarta, Bekasi, Banten, Lampung, Aceh, China, Padang, Medan, Gorontalo, Palu, Korea, Ambon, Arab Saudi, Pontianak, Tasikmalaya, Jogja, Tangerang,
Bandung, Bali, Papua, Samarinda, Timor Leste, Jambi, Ternate, Thailand, Amerika, dan ada Batam. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.